Hai guys, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang tidak banyak orang tahu, tapi punya sejarah yang panjang dan menarik banget, yaitu kejawen. Jadi, kejawen itu adalah sebuah kepercayaan asli dari masyarakat Jawa yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Bahkan, jauh sebelum agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, dan Islam masuk ke Indonesia. Orang-orang Jawa sudah punya sistem kepercayaan sendiri yang sangat dekat dengan alam. Dulu, masyarakat Jawa sangat mengandalkan alam dalam kehidupan mereka. Mereka percaya kalau alam itu punya kekuatan yang luar biasa dan sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Misalnya nih, mereka menghormati gunung, laut, pohon, dan segala yang ada di sekitar mereka. Hal ini tercermin dalam berbagai ritual dan upacara yang mereka lakukan untuk menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan roh leluhur. Nah, menariknya nih, kejawen ini berkembang dan menyerap banyak pengaruh dari agama Hindu dan Buddha yang masuk ke Indonesia, khususnya di Pulau Jawa sekitar abad ke-5 Masehi. Konsep-konsep seperti karma, reinkarnasi, dan penghormatan kepada dewa-dewi yang merupakan bagian dari ajaran Hindu dan Buddha mulai menyatu dengan ajaran-ajaran lokal yang ada di kejawen. Tapi meskipun ada pengaruh besar dari agama-agama ini, masyarakat Jawa tetap mempertahankan esensi ajaran asli mereka yang lebih menekankan pada harmoni antara manusia dengan alam dan leluhur. Kejawen sendiri tidak bisa dibilang agama seperti Islam atau Kristen, karena ajarannya lebih ke sistem spiritualitas dan filosofi hidup. Ada beberapa prinsip dasar dalam kejawen yang sangat dihargai seperti manunggaling kaula Gusti, yang artinya kesatuan antara manusia dengan Tuhan. Konsep ini sangat kuat dalam kejawen dan menjadi dasar dari banyak ajaran mistis yang berkembang di masyarakat Jawa. Di sini, Tuhan tidak dilihat hanya sebagai kekuatan yang jauh dan abstrak, tapi sebagai sesuatu yang sangat dekat dengan manusia, yang bisa dirasakan dan dijalin hubungan langsung. Kejawen juga sangat menghargai keseimbangan hidup. Jadi, tidak hanya urusan jasmani yang penting, tapi juga rohani. Bagi mereka, kehidupan yang seimbang itu artinya tidak hanya secara sehat fisik, tapi juga punya kedamaian batin yang tercapai melalui hubungan yang baik dengan alam dan leluhur. Karena itu, banyak ritual-ritual dalam kejawen yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan ini, seperti upacara selamatan, tirakatan, atau sesaji. Semua itu dilakukan untuk menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan roh-roh leluhur mereka. Namun ketika Islam mulai masuk ke Jawa pada abad ke-15, kejawen tidak langsung hilang begitu saja. Bahkan kejawen mulai berbaur dengan ajaran Islam, menghasilkan sesuatu yang unik yang disebut Islam kejawen. Jadi meskipun banyak orang Jawa yang memeluk Islam, mereka tetap mempertahankan banyak praktik dan tradisi kejawen dalam kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya, ada yang tetap melakukan ritual-ritual seperti ziarah kubur atau selamatan, yang sebenarnya sudah menjadi bagian dari tradisi kejawen. Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo yang terkenal, punya peran besar dalam menciptakan harmoni antara Islam dan kejawen. Beliau mengajarkan bahwa Islam dan budaya Jawa itu tidak harus bertentangan. Bahkan beliau menggunakan simbol-simbol budaya lokal seperti wayang dan gamelan untuk menyampaikan ajaran Islam. Pendekatan ini membuat banyak orang Jawa merasa lebih nyaman dalam memeluk Islam tanpa harus meninggalkan tradisi leluhur mereka. Kejawen memang tidak punya kitab suci seperti Al-Quran atau Weda, tetapi ajarannya diteruskan secara lisan dan melalui praktik-praktik yang sudah ada sejak lama. Misalnya dalam beberapa naskah kuno seperti Serat Wedatama dan Serat Sentini yang berisi filosofi-filosofi kejawen.
Namun meskipun ada tulisan-tulisan tersebut, kejawen tetap lebih bersifat oral dan sangat terkait dengan kehidupan sehari-hari, adat, dan tradisi. Di masa penjajahan Belanda, kejawen dianggap sebagai ancaman karena diyakini bisa memobilisasi perlawanan rakyat Jawa. Makanya, Belanda berusaha menekan pengaruh kejawen dengan mempromosikan agama Kristen yang lebih mudah dikendalikan. Tapi meskipun begitu, kejawen tetap bertahan, terutama di kalangan masyarakat pedesaan yang tidak terlalu terpengaruh oleh kekuasaan kolonial. Setelah Indonesia merdeka, kejawen tetap ada, meskipun tidak diakui sebagai agama resmi oleh pemerintah. Banyak orang Jawa yang tetap menjalankan praktik kejawen meskipun mereka mengidentifikasi diri sebagai Muslim atau Kristen. Kejawen lebih dianggap sebagai bagian dari tradisi dan identitas budaya Jawa yang tidak bisa dipisahkan begitu saja. Yang menarik nih dari kejawen, tidak punya aturan baku dalam hal ibadah. Jadi lebih fleksibel. Banyak penganut kejawen yang lebih memilih untuk bermeditasi atau melakukan perenungan untuk mencapai kedamaian batin dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Ini berbeda dengan agama-agama besar yang punya aturan ibadah yang jelas seperti salat dalam Islam. Kepercayaan dalam kejawen juga sangat filosofi. Banyak orang kejawen yang percaya pada konsep reinkarnasi, di mana roh seseorang bisa kembali ke dunia dalam bentuk yang lain setelah mati. Selain itu, kejawen mengajarkan tentang manunggaling Kaula Gusti, yaitu keyakinan bahwa manusia dan Tuhan bisa bersatu dalam kedamaian yang mendalam. Ini memberikan pandangan yang lebih luas tentang kehidupan dan kematian, yang tidak hanya terbatas pada pandangan agama formal. Sisi lain nih, dalam Islam ada pandangan yang lebih jelas tentang kehidupan setelah mati, yaitu surga dan neraka. Islam mengajarkan agar umatnya selalu mengikuti petunjuk yang ada dalam Al-Quran dan hadis dalam segala aspek kehidupan. Tapi meskipun ada perbedaan dalam cara pandang, Islam tetap menghargai tradisi dan kebudayaan lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Masyarakat Jawa sendiri yang menganut kejawen seringkali melakukan upacara atau ritual tertentu sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Lain halnya dengan Islam, yang lebih menekankan doa langsung kepada Allah tanpa melalui perantara roh leluhur. Namun banyak orang Jawa yang memadukan keduanya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi meskipun kejawen dan Islam memilih perbedaan, keduanya bisa hidup berdampingan dengan saling menghormati. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan dalam hal spiritualitas dan ibadah, ada banyak nilai yang bisa diambil dari keduanya, seperti pentingnya keseimbangan hidup, keharmonisan dengan alam, dan penghormatan terhadap leluhur. Nah, gimana menurut kamu? Menarik kan? Kalau kita bahas soal bagaimana dua kepercayaan ini bisa berjalan berdampingan tanpa harus saling meniadakan. Kalau kamu punya cerita atau pengalaman soal kejawen atau tradisi Jawa lainnya, yuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe karena kita bakal bahas lebih banyak hal menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.